Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para santri sekalian yang berbahagia, pada hari ini kembali kita akan menyambung pelajaran ilmu tafsir yang sudah kita susun sedemikian rupa dalam bentuk tanya jawab yang kita ambil dari kitab asalnya Mannaul Qattan, halaman 178 dari soal nomor 21. Itu halaman 6 lah, nomor 21. Ma hiya qiraatul ahadi wa ma hukmu qiraatihi. Apakah qiraat ahad dan apa hukum membacanya? Jawabnya, huwa masahha sanaduhu, yang sahih sanadnya, wa khalafar rasma awil arabiyata, dan menyalahi tulisan dan Arabnya, aw lam yushtahar al istihara al madhkura, atau tidak masyhur seperti kemasyhuran yang telah disebutkan. Wa hadza la yuqra'u bihi, dan qiraat ahad itu tidak boleh dibaca dengan dia. Ma hiya qira'atus syadz, apa itu qiraat syadz? Soal nomor 22. Jawabnya, wa huwa ma lam yasihha sanaduhu, halaman 178 dalam kitabnya, yang tidak sah sanadnya. Kemudian hati mithalallah, datangkan misalnya. Jawabnya, ka qiraati malaka yaumaddin, malaka yaumaddin, ya. Nah, seharusnya kan dibaca malik yaumiddin. Nah, itu soal dan pertanyaan sudah kita baca. Ya, soal dan pertanyaannya sudah kita baca. Kemudian soal berikutnya 186, catatan kitab 186, membahas masalah tajwid. Halaman 8 dalam bentuk soalnya, nomor 29 lah, tadi kita tahu ulang. Uzkur mithal al-waqti al-wajibi, bayin sababah. Sebutkan misal wakaf yang wajib dan terangkan sebabnya. Misalul waqfil wajibi qauluhu ta'ala, misal wakaf yang wajib adalah firman Allah seperti walam yaj'al lahu iwaja summa yubtada'u qayyima, ya kan? Itu kan saktah kalau dalam ilmu tajwid, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Nah, kenapa di sana harus diwakaf? Li'alla yutawahhama, supaya tidak disangka anna qawlahu qayyima, bahwa kata-kata qayyima itu menjadi sifat bagi perkataan atau firman Allah iwaja. Innal iwaj, karena yang namanya iwaj itu la yakunu qayyima, tidak lurus. Nah, jadi dikehendaki iwaja kan bengkok. Nah, itulah faedahnya diwakaf lah, nang wajib kita muwakaf dengan hukum saktah di sana. Ma faidatu ma'rifatil waqfi, 186 di kitabnya. Apa faedah ma'rifah atau mengenal wakaf? La syakka anna ma'rifatal waqfi wal ibtida'i laha faidatuha fi fahmil ma'ani wa tadabburil ahkami. Tidak diragukan bahwa mengenal wakaf ibtida, artinya di mana kita harus mewakaf, di mana kita harus memulai membacanya. Nah, faidatuha, faedahnya fi fahmil ma'ani, untuk mempaham makna, wa tadabburil ahkam, dan memikirkan hukum-hukumnya. 31, soal 31, halaman 187. Uzkur aqsamal waqfi, sebutkan pembahagian wakaf. Jawab, yang qasimul waqfu ila samaniyati adrubin. Terbagi wakaf itu kepada 8 pembagian atau 8 macam. Tamin, wakaf tam, wasyabihin bihi, yang menyerupai dengan tam,
wa naqisin, wakaf naqis, wa syabihin bihi, dan yang menyerupai dengan naqis, wa hasanin, wakaf hasan, wa syabihin bihi, dan yang menyerupai dengan wakaf hasan, wa qabihin, dan wakaf qabih, wa syabihin bihi, dan yang menyerupai dengan dia. Waqila yang qasimu ila salasatin, ada yang mengatakan wakaf itu hanya 3, tamin, wakaf tam, wa jais dan jais, wa qabihin dan qabih. Waqila yang qasimu ila qismaini, bahkan ada yang mengatakan wakaf itu hanya terbagi kepada 2 pembagian, tamin, wa qabih, wa qabihin. Itu halaman 187. Nah, kemudian soal nomor 32, uzkur inqisamal waqfil masyhur. Sebutkan pembagian wakaf yang masyhur. Jawabnya, wal masyhuru annal waqfa yang qasimu ila arba'ati aqsamin. Yang masyhur wakaf itu terbagi kepada 4 pembagian. Tamin mukhtar, wakaf tam yang mukhtar, wakafin jais, wakaf kaf itu kan cukup lah istilahnya. Wahasanin mafhum dan wakaf hasan. Waqabihin matruk dan wakaf qabih, itu yang ditinggalkan. Nah, kemudian soal nomor 9. Nah, ma huwal waqfut tam? Apakah itu wakaf tam? Hati misalan lah, datangkan misalnya. Walladzi la yata'allaqu bi syai'in mimma ba'dahu, yang tidak bergantung dengan sesuatu yang sesudahnya. Wa aktsaru ma yujadu inda ru'usil ay, dan yang paling banyak didapat pada ketika di akhir ayat lah. Kaqaulihi ta'ala wa ulaika humul muflihun. Ma huwal waqful kafi? Apa itu wakaf al-kafi? Al-jais, hati misalan lah, datangkan misalnya. Walladzi sayakunul lafzu fihi munqati'an, lafaz itu terputus. Wa yakunul makna muttasilan, maknanya sudah ada hubungan. Wa min amsilatihi, di antara misalnya, kullu ra'si ayatin, tiap-tiap ujung ayat, ba'daha lamkai, sesudahnya ada lamkai. Kaqaulihi ta'ala, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wakaf di sana boleh, ya, sebab masih ada hubungan liyunzira dengan ayat sebelumnya. Ma huwal waqful hasan? Apa itu wakaf hasan? Hati misalan lah, datangkan misal baginya. Al waqful hasan, waqful hasan itu adalah walladzi yahsunul wuqufu alaihi, yang bagus berwakaf atasnya. Wala yahsunul ibtida'u bima ba'dahu, dan tidak bagus memulai sesudahnya. Lita'alluqihi fil lafzi wal ma'na, karena ada hubungan lafaz dan makna. Kaqaulihi ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, itu bagus diwakaf. Ma huwal waqful qabih? Apa itu wakaf qabih? Artinya yang jahat, yang jelek, yang tidak boleh mewakaf di sana. Hati misalallah, datangkan misalnya. Itu halaman 187. Al-waqful qabih, wakaf qabih, walladzi la yubhamu minhul murad, yang tidak bisa dipaham apa yang dimaksud. Kal waqfi ala qaulihi ta'ala, seperti wakaf firman Allah, laqad kafara alladzina qalu. Nah, jadi wakaf di qalu itu kada boleh. Wal ibtida'u bi qaulihi innallaha huwal masihu wa ibnu maryam. Nah, innallaha huwal masihu wa ibnu maryam, itu memulai wakaf, apa memulainya. Wakaf itu kan berhenti, kemudian di mana kita harus memulai. Nah, cara yang seperti itu tidak boleh. Li'annal ma'na 'alal ibtida'i yakunu kufran. Karena maknanya kalau memulai innallaha huwal masihu ibnu maryam, itu membawa kepada kekafiran. Kemudian terjemahkan. Kana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu halaman 190. Halaman 100 bukan. Halaman 188 lah, 188. Karena Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qari'an, adalah seorang qari, nadiyas saut, indah suaranya, jayyidu tilawat al-Quran, bagus baca Qurannya, walid tilawatil jayyidah,
Untuk bacaan yang bagus, atharuha lidhil qari, pengaruhnya bagi orang yang membaca, wal mustami'i, dan bagi orang yang mendengarkannya, fi fahmi ma'anil Qur'an, pada mempaham makna Al-Quran, wa idraki asrari i'jazihi, dan memperdapati rahasia i'jaz Al-Quran. Artinya Quran itu kan melemahkan bagi yang lainnya, fi khusyu'in, pada khusyuknya, wa dara'atin. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahabba ayyaqra al-Quran, barang siapa suka dibacakan Al-Quran itu, uddan kama unzila, indah sebagaimana diturunkan, fal yaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin, bacalah menurut bacaan ibni ummi abd, yakni Ibni Mas'ud. Wa dzalika lima u'tiyahu, karena diberikan kepada Ibnu Mas'ud, min husni saut, bagusnya suara, wa tajwidil Quran, dan tajwid Al-Quran. Ma huwa tajwid? Halaman 189. Apakah itu tajwid? Wa i'ta'ul huruf huquqaha, memberikan huruf sesuai dengan haknya, wa tartibiha, dan tartibnya, wa raddil harf ila makhrajihi, dan mengembalikan huruf kepada makhrajnya, wa aslihi, dan asalnya, wa taltifin nutqi, dan lembut menuturkan dengan dia, ala kamalil hayatihi, atas sempurna keadaannya, min ghairi israfin wala ta'assufin, wala ipratin wala takallufin, tanpa dipaksakan dan memberat-beratkan diri. Nah, itu adalah pengertian tajwid, halaman 189. Kemudian soal nomor 38 juga 89, ila aina tarji'u qaidatut tajwid, kemana kembalinya kaidah tajwid. Qaidatuhu tarji'u ila kaifiyatil waqfi, kaidahnya itu kembali kepada cara mewakaf, wal imalah, dan bacaan imalah, wal idgham, bacaan idgham, wa ahkamil hamzi, hukum bacaan hamzah, wal tarqiq, tipis, wa tabkhim, tebal, wa makharijil huruf, dan makhraj huruf. Ma huwa lahan, apa itu bacaan yang lahan? Cedera. Hati misalan lah, datangkan misalnya. Al-lahnu khilalun, cedera, yatra'u alal alfas, yang mendatang di bacaan. Wa qad adal ulama al-qira'ata bighairi tajwidin lahnan, sungguh para ulama telah menyebutkan bahwa membaca tanpa tajwid itu namanya lahan, cedera. Uzkur aqsamal lahan, soal nomor 40, sebutkan pembagian lahan. Al-lahnu qismani, lahan itu ada dua, ada jaliyun, ada yang nampak, ada khafi, ada yang tersembunyi. Ma huwal lahnul jali, lahan jali itu apa? Al-jaliyu huwal ladzi yukhillu bil lafzi, ialah bacaan yang cedera dengan lafaznya, ikhlalan zahiran, kecederaan yang nyata, yashtariku fi ma'rifatihi, berserikat pada mengenalnya, ulama al-qiraah wa ghairihi, baik ulamanya atau selainnya, ulama qiraah atau selain ulama qiraah. Hati misalallah, datangkan misal lahan, wa dzalika kal khata'i, seperti salah, al-i'rabi, i'rabnya, was-sarfi, dan sarafnya. Ma huwa lahnul khafi, nah sekarang lahan khafi itu apa? Walladzi yukhillu bil lafzi, cedera bacaannya, ikhlalan, la yakhtassu bi ma'rifatihi ulama'ul qiraah, tidak tertentu mengenalnya itu ulama qiraah. Ikhlalan lah yakhtassu bi ma'rifatihi ulama'ul qiraah, kecederaan yang khusus dikenal oleh ulama qiraah. Wa imatul ada alladzina talqauhu min afwahil ulama, dan pemuka agama yang tertentu lah, dabbatuhu min alfazi ahlil ada, yang sudah mereka catat kan dari ucapan ulama qiraah. Nah, lalu terjemahkan halaman 190, wa qiraatul Qur'an sunnatun, bacaan Quran itu adalah sunnah, min sunanil Islam, yang disunnahkan dalam Islam. Wal iksaru minha, memperbanyak membaca Quran, mustahabun, itu disunnatkan. Hatta yakunul, sehingga adalah
Yakunul muslim, orang muslim, hayyal qalbi, hidup hatinya, mustaniral fuad, bercahaya hatinya, bima yaqra'u, dengan apa yang dibacanya min kitabillah, dari kitab Allah. An Ibnu Umar, riwayat daripada Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hasada illa bisnatain, tidak ada yang perlu dihiriilah bahasa kitanya, atau bahasa agama itu ghibtah, nah, kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahu, seorang laki-laki yang didatangkan kepadanya malan, harta, bahwa yumpiquhu fi ana illaili wa ana an-nahar, di malam hari atau di siang hari. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahul Qur'an, yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an, bahwa yaqumu bihi, dia beribadah membaca Quran di malam hari, wa ana an-nahar, watilawatu, dan membaca, ma'a ikhlasin niyati, beserta ikhlas niat, wa husnil qasdi, dan bagus niat atau tujuan, ibadatun, itu adalah merupakan satu ibadah, yu'ajjaru, yang diberi pahala alaiha, atasnya, al muslim, orang muslim. Riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, dia mendapat satu kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu 10 seumpamanya atau 10 kali lipat. Wajah bi hadis Abi Umamah, dan mendatang pada hadis Abi Umamah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bacalah Al-Quran, Al-Quran itu datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Nah, persis halaman kitab 190. Mudah-mudahan ada manfaat dan berguna bagi kita dalam rangka mengembangkan pelajaran agama, ya, pada kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, hidayah, bimbingan dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.